Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Resta Desladina dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kali ini aku akan mengangkat tema yaitu, dan aku juga memberi sharing-sharing gitu ya tentang bagaimana sih pergaulan dalam Islam itu. Nah, ternyata pergaulan dalam Islam itu sudah diatur secara komplit gitu. Dari kita bagaimana tata pergaulan kita dengan wanita dan pria gitu kan. Dan sampai kita nikah pun, sampai kita menjadi halal itu kan. Nah, itu tuh udah diatur dalam Islam gitu. Bahkan sesudah kita halal pun, sesudah kita menikah pun itu udah diatur gitu. Nah, sekarang ini itu berbanding terbalik gitu kan. Bagaimana tidak gitu kan. Contohnya saja sebuah pesantren gitu, yaitu ternyata di dalamnya itu sudah beberapa tahun santrinya itu dicabuli gitu. Dan gimana ya, pergaulannya itu udah gak bagus lagi gitu kan, dan tidak memberi cermin atau memberi contoh kepada murid-muridnya atau santriwatinya itu sebagai seorang ustadz gitu kan. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Karena ya sistem gitu kan. Contohnya yaitu kan sebuah film yang mereka itu mengangkat tema tentang pergaulan gitu kan ya. Contohnya saja kayak Dua Garis Biru gitu kan. Teman-teman pasti udah nonton kan, seperti apa sih cerita dari dua Garis Biru itu. Tapi Resta sendiri belum nonton sih. Dan sesuai dengan hipnosis yang Resta baca itu, ternyata ya pergaulnya sangat bebas gitu. Akibatnya ya hamil di luar nikah gitu. Terus juga contohnya sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya itu layangan putus gitu kan. Mereka kan sudah menikah ya antara suami dan istri, tapi dalam Islam itu kan udah diatur bagaimana tanggung jawab seorang suami, bagaimana tanggung jawabnya seorang istri gitu. Itu udah diatur gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya yaitu pergaulannya gitu kan. Karena pergaulan di Indonesia ini sungguh memprihatinkan gitu, pergaulan antara wanita dan laki-lakinya. Dan akibatnya apa gitu, seperti contohnya di film Layangan Putus itu, dia selingkuh gitu kan, selingkuh dengan wanita yang mungkin menjadi pelakor kalau dalam istilahnya itu kan. Dan di sana dari sana itu terjadi sebuah keributan antara suami dan istri gitu kan. Nah, terjadi hampir, bahkan sekarang Resta lihat kan hampir mereka tuh bertengkar gitu, terus hampir cerai gitu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya kenapa itu bisa terjadi? Ya karena pergaulan bebas gitu, karena matanya gak dijaga, karena auratnya juga gak dijaga gitu kan. Terus juga dalam Islam gak seperti itu gitu. Dalam Islam itu kita diatur bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bergaul dengan antara wanita dan pria gitu kan. Bahkan sebuah pacaran itu ya, kata pacaran itu sudah hal biasa dalam keseharian kita gitu. Dan padahal gitu kan, pacaran itu sebuah awal menujunya suatu perzinaan gitu. Dan dalam Islam itu nggak boleh gitu kan, karena pacaran itu adalah mendekati zina. Dan mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan zina gitu. Dan kita lihat sekarang ini sudah banyak yang melakukan zina gitu. Itu akibat apa? Itu akibat dari yang berawal dari pacaran gitu, yang berawal dari perselingkuhan gitu kan. Nah, jadi di dalam Islam itu kita itu nggak boleh sembarangan bergaul gitu. Maksudnya ya, bergaul boleh gitu kan, tapi ada interaksinya gitu kalau antara wanita dan pria gitu. Sedangkan kalau antara wanita dan wanita itu udah biasa kan ya. Nah, jadi yang diatur itu adalah bagaimana interaksi kita dengan pria dan wanita gitu.
Jadi dalam Islam itu sudah dijelaskan gitu ya, sebagai seorang wanita dan seorang pria gitu ya, kita itu dituntut untuk menundukkan pandangan, terus juga menutup aurat gitu. Nah, salah satu ikhtiar kita gitu kan supaya tidak terjadi yang namanya perzinaan atau perselingkuhan seperti saat sekarang ini. Nah, itulah juga Islam itu sudah komplit mengatur bagaimana pergaulan dalam Islam gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh berinteraksi gitu, bahkan kita ngojek dengan laki-laki aja gitu, kita sebagai perempuan ngojek dengan laki-laki itu nggak boleh gitu kan. Karena apa? Nanti terjadi yang namanya mendekati zina, bahkan juga terjadi perzinaan. Kita nggak tahu kan bagaimana hati seseorang gitu, makanya kita harus menjaga gitu kan. Dan juga kita berinteraksi antara laki-laki dan wanita itu ada batasannya gitu kan, dan kita diperbolehkan berinteraksi dengan lelaki atau wanita itu, antara laki-laki dan wanita itu boleh berinteraksi hanya beberapa bidang, maksudnya beberapa segmen saja gitu. Misalnya masalah pendidikan itu kita boleh berinteraksi, tapi juga harus sekedar aja gitu, juga nggak berlebihan. Terus juga berdagang, berbisnis gitu, terus muamalah gitu kan, terus juga bekerja itu nggak apa-apa gitu. Kita bergaul dengan antara laki dan pria, antara laki dan wanita gitu. Tapi ada batasan juga gitu kan. Kalau kita mengobrolkan masalah pekerjaan, ya pekerjaan aja, nggak boleh melenceng dari situ. Dan kalau udah selesai ya selesai gitu, maksudnya sebatas kerja aja, nggak lebih gitu kan. Tapi kan sekarang ini banyak ya modus-modus gitu kan, apalagi seorang pria itu mereka bermodus alasannya untuk belajar gitu, alasannya untuk pekerjaan gitu, tapi tujuan utamanya itu ingin mendekati si wanita ini, dan si wanita ini pun juga tidak menutup aurat gitu kan. Ya gimana laki-laki itu nggak tertarik gitu kan. Nah, jadi itulah pentingnya kita untuk menutup aurat, menundukkan pandangan gitu, karena kita itu dilarang oleh Allah untuk mendekati zina gitu. Wala taqrabuz zina dalam surah Al-Isra ayat 32. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan atau sharing-sharing dari Resta. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.